Selamat siang Kak. Jangan lupa subscribe-nya Kak. Menikah dengan Yang Ye. Mata Xuan Ming dipenuhi amarah. Lagi pula, kapan para anggota Hallowed Halls menderita penghinaan seperti itu? Namun, dia tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang jika mereka bertarung di sini. Selain itu, begitu mereka menyebabkan konflik antara Hallowed Hall dan Fire Spirit Rache, maka konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Guardian of the Hallowed Hall seperti dia. Ketika dia berpikir sampai titik ini, Xuan Ming berbicara dengan suara rendah, "Cihuo, meskipun orang itu, Yang Ye, hanyalah seorang pendalam alam mulia, kekuatannya jauh melampaui alam mulia. Jika Anda mengizinkan dia untuk tinggal di wilayah Anda, maka ras roh api Anda pasti akan menderita konsekuensinya di masa depan." Persetan denganmu, Cihuo meraung dengan marah dan berkata, "Seorang pendalam alam agung dapat mengancam ras roh api saya. Apakah ada yang salah denganmu? Sepertinya Anda memiliki niat buruk terhadap ras roh api saya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergilah sekarang atau aku bahkan akan membakar abumu menjadi ketiadaan." Xuan Ming merasa tercekik, dan dia hampir marah sampai organ internalnya meledak terpisah. "Kamu akan menyesali ini." Xuan Ming melirik dingin ke arah mereka, lalu dia berbalik dan menghilang bersama lelaki tua lainnya. Setelah Xuan Ming pergi, seorang lelaki tua di sisi Cihuo berbicara dengan suara rendah, "Cihuo, menurutku sebaiknya kita mengirimkan beberapa pasukan untuk berjaga-jaga. Jika tidak, kita bahkan tidak akan tahu apakah manusia itu masuk tanpa izin ke wilayah kita." Cihuo berbicara dengan dingin, "Manusia telah bertindak semakin arogan belakangan ini. Selain itu, semakin banyak manusia telah menyelinap ke lava di sini untuk mendapatkan Fire Crystals dari ras roh api kami. Sepertinya kita terlalu baik di masa lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak perlu mengusir manusia yang mencoba mencuri Fire Crystals kita. Bunuh saja mereka. Kita seharusnya melakukan itu dari awal." Orang tua di sisi Cihuo berbicara dengan setuju. Pada saat ini, Yang Ye merasa sangat pusing, dan pikirannya sangat berat seolah-olah dipenuhi dengan timah. Selain itu, kulit di tubuh dan wajahnya mulai terkelupas, membuatnya terlihat seperti terbuat dari darah. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Jika itu adalah orang biasa lainnya, bahkan jika tubuh orang itu bisa bertahan, pikirannya tidak akan bisa. Karena suhu yang sangat panas di sini benar-benar terlalu menakutkan. Sekarang, dia hanya mengandalkan kemauannya. Tekadnya memungkinkan dia untuk berjalan maju secara naluriah. Ya, dia tidak terbang ke depan lagi, dan dia hanya berjalan. Waktu berlalu sebelum tubuh Yang Ye akhirnya roboh. Tidak lama setelah dia baru saja pingsan, seorang wanita tiba-tiba berjalan dari jauh melalui lahar. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki alis yang miring dan tajam, mata aprikot, dan kulit yang putih seperti batu giok. Dia mengenakan baju besi kulit merah menyala yang membungkus erat di sekitar sosoknya yang bagus, dan itu dengan jelas menunjukkan lekuk tubuhnya, menyebabkan dia tampak benar-benar Selain itu, dia memegang sepasang palu besi merah yang benar-benar tidak cocok dengan sosoknya. Palu itu seperti ukuran kepala orang dewasa, namun dipegang di tangannya yang halus dan lembut. Itu hanya pemandangan yang cukup aneh. Wanita itu berjalan ke Yang Ye, dan alisnya terangkat ketika dia melihat Nether Ghost Flame yang menutupi dirinya. Dia berkata, "Harta karun alami." Saat dia berbicara, tatapannya mengarah ke Yang Ye, dan mereka langsung menyatu sedikit, The Exalt Realm. Sama seperti itu, dia berdiri di tempat dan menatap diam-diam ke Yang Ye untuk sementara waktu. Keraguan melintas di matanya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia berkata, "Tidak apa-apa, kamu akan melakukannya." Dia melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara, dan Nether Ghost Flame langsung berubah menjadi bola api kecil yang terbang ke genggamannya. Itu mencoba untuk melawan pada awalnya, tetapi dia entah bagaimana membuatnya terdiam dalam waktu singkat. Meskipun dia telah mengambil Nether Ghost Flame, Yang Ye masih baik-baik saja karena lava benar-benar mengalir di sekitar Yang Ye untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dan ruang di sekitarnya benar-benar tanpa lahar. Setelah dia menyingkirkan Nether Ghost Flame, tatapannya turun ke cincin spasial Yang Ye, dan dia tidak ragu untuk memberi isyarat dengan tangan kanannya. Cincin spasial langsung terbang dari jari Yang Ye dan jatuh ke telapak tangannya yang terulur. Dia meliriknya dan mengerutkan kening, kasihan sekali yang dia punya hanyalah sampah yang jelek ini. Sepertinya dia adalah yang beruntung bahkan bisa mendapatkan harta karun alam itu.
Saat dia berbicara, tatapannya tiba-tiba turun ke sarung kuno di tangan kiri Yang Ye, dan seberkas kejutan melintas di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan itu terbang ke genggamannya. Dia mengukurnya sejenak namun kejutan di matanya tidak memudar tetapi malah semakin kuat. Dia berkata, kelihatannya cukup bagus, tapi kenapa tidak ada pedang lupakan. Dia menatap Yang Ye dan melanjutkan, semua ini milikku sekarang. Saya akan memperlakukan mereka sebagai mas kawin saya akan menghitung sampai 3 sekarang. Jika Anda tidak keberatan, maka saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. 1, 2, 3. Dia mengungkapkan senyuman, baiklah, Anda tidak keberatan. Saya akan menerimanya seperti yang Anda sepakati. Benar, aku Xiaoman, dan kamu akan menjadi suamiku mulai sekarang. Wanita itu membawa Yang Ye bersamanya saat dia menghilang di tempat. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu sebelum kesadaran Yang Ye pulih, dan dia mendengar beberapa suara. Xiaoman, ini pria yang kamu temukan, mengapa dia hanya di alam agung? Selain itu, dia tampaknya di ambang kematian. Jelas bahwa tubuhnya tidak sesuai dengan tugasnya. Xiaoman, kamu harus lebih berhati-hati ketika mencari seorang pria atau kebahagiaan yang harus kamu nikmati selama sisa hidupmu akan lenyap. Persis, meskipun ras roh api kami kekurangan pria, Anda tidak dapat memperlakukan diri sendiri dengan buruk. Lihat, sosoknya sangat kurus, dan kekuatannya sangat lemah. Belum lagi memberi Anda kebahagiaan, bahkan memberi cucu penatua Chi Huo mungkin menjadi masalah besar. Xiaoman, meskipun kekuatan kakak lebih rendah darimu, bahkan 10 dari kalian tidak dapat dibandingkan dengan kemampuanku dalam menemukan pria. Belum lagi pria yang pernah bersamaku di masa lalu, lihat saja priaku saat ini. Lihatlah tubuh dan penampilannya. Selain itu, dia sudah menjadi ahli realem monark di usia yang sangat muda. Dia bahkan mungkin bisa naik ke 10 besar peringkat suci jika dia memasuki aula suci. Yang Ye mendengar sesuatu yang berat menghantam tanah, lalu suara seorang wanita bergema di telinganya, apakah tubuhmu gatal? Apakah Anda perlu saya untuk memukulnya sedikit? Begitu kata-kata ini diucapkan, Yang Ye tidak mendengar suara lain. Sementara itu, kelelahan menyerang pikirannya, dan Yang Ye jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, pikiran Yang Ye akhirnya menjadi lebih jernih. Yang Ye perlahan membuka matanya, dan dia baru saja melakukannya saat sebuah suara datang dari sisinya, kamu sudah bangun. Yang Ye melihat ke arah sumber suara itu dan melihat seorang wanita duduk di samping tempat tidurnya, dan sepasang palu merah besar berada di sampingnya. Jelas, dia menyelamatkannya. Yang Ye baru saja bermaksud untuk berdiri, tetapi rasa sakit yang merobek langsung menyerang seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa menahan napas. Sementara itu, sepasang tangan cantik menekan dadanya, dan wanita itu mengerutkan kening, luka Anda sangat parah. Tidak hanya organ dalam Anda yang rusak, vitalitas bagian luar tubuh Anda pun hampir hancur total. Sebaiknya jangan bergerak untuk saat ini atau bahkan orang suci tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Yang Ye buru-buru memeriksa tubuhnya ketika dia mendengarnya, dan dia memperhatikan bahwa itu seperti yang dia katakan. Organ internalnya rusak parah, dan tubuhnya tampak seperti telah melepaskan kulitnya. Hanya menyentuh bagian manapun dari tubuhnya terasa seperti bilah yang memotongnya. Anda datang untuk Fire Crystal. Sementara itu, wanita itu tiba-tiba berbicara. Yang Ye sedikit tertegun, Fire Crystal apa itu? Dia melirik ke arahnya dan memperhatikan bahwa dia tampaknya tidak berpura-pura tidak tahu, jadi dia berkata, karena kamu tidak datang untuk Fire Crystals, lalu apa yang kamu lakukan di wilayah ras roh api saya? Ras roh api? Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, ras macam apa itu? Dia mengulurkan tangannya dan menepuk dahinya saat dia berkata, mungkinkah otakmu telah rusak karena panas? Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat berlalu sebelum wanita itu menjelaskan, dan Yang Ye akhirnya mengerti di mana dia berada. Saat ini, dia berada lebih dari 100 km di bawah permukaan. Ras makhluk hidup di bawah tanah di sini, dan itu adalah ras roh api. Sederhananya, itu adalah dunia bawah tanah. Adapun lava, itu adalah penghalang yang digunakan ras roh api untuk menghentikan ras lain agar tidak masuk tanpa izin. Dunia ras roh api berada di belakang penghalang, dan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari dunia luar. Wanita itu tiba-tiba berkata, jangan terlalu memikirkannya. Tetap di sini mulai sekarang. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk.
Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak sedikit, dan dia berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku, Ye Yang, pasti akan membalas kebaikan ini suatu hari nanti. Saat berbicara, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Nona, apakah Anda melihat harta roh saya dan sarung kuno? Setelah pikirannya benar-benar bersih, dia melihat bahwa Nether Ghost Flame, sarung kuno, dan cincin spasialnya telah hilang. Dia tidak keberatan dengan cincin spasial karena semua harta sejatinya ada di dalam pagoda primordial. Yang paling penting adalah sarung kuno karena dia tidak bisa kehilangannya. Itu sama untuk Nether Ghost Flame karena sudah bersamanya begitu lama. Meskipun itu tidak terlalu berguna baginya lagi, itu masih sesuatu yang diberikan oleh Penatua Mu padanya. Ye Yang dia mengangguk dan berkata, semua tiga hal itu bersamaku. Yang Ye menghela nafas lega saat mendengar itu. Namun, kata-kata berikutnya yang dia ucapkan menyebabkan kelegaannya hilang sepenuhnya, itu milikku sekarang. Yang Ye tertegun dan bertanya. Dia menjawab, karena aku akan menikah denganmu, jadi aku menganggapnya sebagai mas kawanku. Tentu saja, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Aku akan membuat kakek tua itu menyiapkan hadiah pertunangan, dan aku akan memberimu harta terbaik yang kumiliki. Singkatnya, Anda tidak akan kehilangan apapun. Menikahlah denganku. Mas kawin. Mata Yang Ye terbuka lebar, dan dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan ini. Wanita itu mengangguk dan berkata, ras roh api kami memiliki banyak wanita namun sangat sedikit pria. Demi mencegah kepunahan kami, ras kami memutuskan untuk menyatukan ras kami dengan ras lain. Namun, ras-ras lain itu harus menikah dengan ras roh api kita. Jadi, wanita ras kita sering naik ke permukaan untuk menangkap pria untuk diri kita sendiri. Saya akan melakukan hal yang sama, tetapi saya bertemu dengan Anda. Jadi, kamu akan baik-baik saja. Yang Ye tertegun sejenak sebelum dia tertawa getir, Nona, saya menghargai niat baik Anda. Oh tidak, maksudku, aku sudah punya istri. Begitu. Tiba-tiba, suara Yang Ye berhenti tiba-tiba karena wanita yang sedikit pendiam yang duduk di depannya tiba-tiba berkobar. Dia mengambil salah satu palu dan membawanya hanya sejauh 3 cm dari Yang Ye, dan tekanan darinya menyebabkan tempat tidur di bawahnya langsung pecah. Jadi, kamu berniat menolakku, kan? Suaranya dingin sekali. Anda tidak punya pilihan. Kamu tidak punya pilihan. Dia hanya mengucapkan kata-kata ini dan pergi, meninggalkan Yang Ye dengan ekspresi heran di wajahnya. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye menggelengkan kepalanya. Meskipun tindakannya cukup aneh, dia tidak memiliki niat buruk padanya. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkannya. Namun, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis karena dipaksa menikah dengannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi padanya. Adapun Nether Ghost Flame dan sarung kuno. Dia tidak sepenuhnya menentang pemberian Nether Ghost Flame kepadanya, tetapi dia bertekad untuk mengambil kembali sarung kuno darinya. Tentu saja, pemulihan lebih penting baginya sekarang. Pada saat ini, ada sedikit energi ungu yang mendalam di dalam dirinya, dan dia perlahan mendorongnya untuk mengalir melalui meridiannya. Kekuatan penyembuhan dari energi mendalam ungu memungkinkan luka-lukanya pulih secara bertahap. Berdasarkan kecepatan ini, saya butuh waktu paling lama 3 hari untuk memulihkan 50% kekuatan saya. Hanya kekuatannya yang mampu membuatnya merasa aman saat berada di tempat yang tidak diketahui. Jadi, masalah penting yang ada adalah memulihkan kekuatannya dan menemukan kesempatan untuk meninggalkan wilayah ras roh api. Meskipun dia diselamatkan oleh mereka, itu masih menjadi bagian dari Hallowed Grounds. Jadi, situasinya akan menjadi sangat buruk jika mereka mengetahui tentang identitas aslinya. Wanita itu sering berkunjung saat dia sembuh, dan dia memberinya segala macam harta penyembuhan. Selain itu, dia memperoleh sejumlah besar informasi tentang ras roh api dari percakapannya dengannya. Namanya Xiaoman, dan dia adalah cucu dari seorang tetua dari ras roh api. Ras mereka memiliki sangat sedikit laki-laki, dan itu bisa dianggap rasio 37. Jadi, ras roh api tidak punya pilihan selain membuat para wanitanya menikah dengan ras lain untuk melindungi ras mereka dari kepunahan. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa ras roh api dimaksudkan agar wanita mereka dinikahkan. Mereka ingin pria dari ras lain menikah dengan ras mereka sebagai gantinya. Status orang-orang ini cukup rendah. Karena, sampai batas tertentu, mereka hanya alat reproduksi untuk ras roh api.
Selain itu, seorang pria dari luar bergabung dengan ras roh api. Pria itu tidak dapat meninggalkan wilayah ras roh api tanpa izin istrinya. Adapun bagi mereka yang berniat kabur, kejadian seperti itu pernah terjadi di masa lalu. Tapi itu tidak lama sebelum setidaknya 5 Half Saints akan mengejar orang seperti itu. Peringatan dalam nada Xiaoman sangat jelas saat dia memberitahu Yang Ye tentang ini. Di dalam ruangan, Yang Ye memulihkan diri saat dia bertanya pada Xiaoman, "Mengapa Anda memilih saya?" Xiaoman menarik buah roh tembus pandang dan berjalan ke Yang Ye, lalu dia meletakkannya di depan mulutnya. Yang Ye tidak punya pilihan selain memakannya karena dia akan memaksanya masuk ke tenggorokannya jika dia menolak. Xiaoman mengangguk puas ketika dia melihat dia makan dengan patuh, dan dia berkata, "Setelah wanita dari ras roh api berusia 18 tahun, inilah waktunya bagi mereka untuk menikah. Tetapi saya..." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatapnya dan berkata, "Aku dengar kamu manusia menyukai wanita yang lembut, kan?" Yang Ye tersenyum malu dan berkata, "Belum tentu begitu. Bagaimanapun, Anda tidak perlu mengubah diri Anda untuk orang lain. Jadilah yang Anda inginkan." Menamparkan. Xiaoman tiba-tiba menepuk pundaknya sementara sedikit senyum muncul di wajahnya, "Meskipun kekuatanmu cukup lemah, aku pikir kamu benar-benar tidak buruk. Tetap di sini dan nikahi aku. Jangan khawatir, meski kamu lemah, tidak ada yang berani mengganggumu saat aku di sini." Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Xiaoman melanjutkan, "Adapun mengapa aku memilihmu, saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya bertemu Anda dan merasa bahwa Anda tidak menyenangkan bagi mata. Jadi aku memilihmu." Yang Ye ragu-ragu sejenak dan berkata, "Nona Xiaoman, menyatukan dua orang dengan paksa tidak akan pernah membawa kebahagiaan bagi siapapun. Hanya jika Anda mencintai seseorang dan bersama dengan orang itu, Anda akan menemukan kebahagiaan sejati." Memahami dia telah menyelamatkan hidupnya, dan dia bermaksud untuk membayar kembali hutangnya. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk menyerahkan dirinya padanya. Cinta Xiaoman mengerutkan kening dan berkata, "Apa itu, bisakah saya memakannya?" Yang Ye kehilangan kata-kata. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Dalam perlombaan kita, wanita hanya harus menyukai seorang pria dan menyeretnya kembali ke sini. Sekarang, saya pikir Anda tidak buruk. Jadi, mari kita lakukan sekarang. Kalau tidak, kakek tua itu pasti akan memaksaku untuk menemukan seseorang. Adapun yang lainnya, lupakan saja. Bagaimanapun, itu tidak ada gunanya. Lagi pula, itu salahmu karena begitu lemah. Aku bisa menghantammu ke tanah dengan satu serangan." Yang Ye tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Xiao Men tidak memperhatikan reaksinya. Dia mencubit tubuhnya, dan kemudian seberkas kejutan melintas di matanya saat dia berkata, "Mengejutkan bahwa tubuh yang lemah memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Saya pikir akan memakan waktu 15 hari lagi sebelum Anda dapat bergerak dengan bebas. Tapi sepertinya Anda harus bisa mencapai itu dalam 1 hari dari sekarang. Baiklah, kita bisa menikah lebih awal." Yang Ye menyaksikan tanpa daya saat dia membawa palu besinya dan berjalan keluar ruangan. Dia terus memulihkan diri, tetapi tidak lama kemudian dia tiba-tiba membuka matanya lagi. Seorang wanita masuk ke kamar pada saat yang sama. Jika Xiaoman seperti apel hijau muda, maka dia seperti buah persik yang benar-benar matang. Tubuhnya yang halus tidak langsing tapi montok, sangat montok. Pakaiannya cukup terbuka karena dia hanya mengenakan atasan kulit yang sangat pendek, dan itu hanya menutupi bagian penting di dadanya. Adapun bagian lain dari tubuh atasnya, itu benar-benar terbuka. Ditambah dengan sepasang semangka yang dia miliki, sepertinya mereka akan meledak keluar dari bagian atas kulit kapan saja. Tubuh bagian bawah wanita itu juga sangat terbuka. Dia hanya mengenakan rok tipis dan transparan. Di bawah roknya ada sepotong kain merah yang terlihat jelas. Kain itu sangat kecil dan pendek. Yang terpenting, itu juga cukup transparan. Jadi, jika seseorang melihat dengan cermat ke tempat itu, dia akan dapat melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Setelah dia masuk, tatapannya langsung turun ke Yang Ye, dan kemudian dia mengungkapkan senyuman yang memikat sebelum berjalan perlahan ke arahnya. Semangka di dadanya langsung bergetar saat dia mulai berjalan, dan sepertinya semangka itu akan terlepas dari pengikat atasan kulitnya kapan saja. Saat dia berjalan perlahan, matanya bersinar cemerlang saat dia menunjukkan daya tarik alami. Ditambah dengan tubuhnya yang dewasa dan montok, itu sudah cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila.
Namun, Yang Ye hanya meliriknya sebelum dia menarik pandangannya. Dia memiliki pedang hati yang tercerahkan, jadi dia tidak akan terpengaruh oleh daya pikat atau pesona apapun jika dia tidak mau. Gumpalan kejutan melintas di matanya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa memikatnya, tetapi tidak lama kemudian daya pikat di wajahnya semakin besar. Dia berjalan ke Yang Ye dan duduk di tempat Xiaoman duduk sebelumnya. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia melakukannya dengan sengaja, tetapi kakinya terbuka sedikit, dan Yang Ye akan dapat melihat pemandangan di antara mereka jika dia mengangkat matanya dan melihat. Wanita itu tiba-tiba tertawa genit dan berkata, "Adik, kamu terlihat sangat buruk beberapa hari yang lalu. Saya tidak pernah menyangka bahwa penampilan Anda sebenarnya tidak buruk begitu Anda pulih. Tapi saya bertanya-tanya bagaimana Anda dalam aspek lain itu. Ya ampun, sungguh memalukan." Alis Yang Ye bersatu karena dia merasakan energi aneh menyelimutinya, dan itu benar-benar membuatnya merasa sangat gelisah. Dia menyadari bahwa dia sedang melakukan teknik rayuan. Jika itu di masa lalu, dia pasti sudah mengayunkan pedangnya sejak lama namun, dia tidak bisa sekarang. Karena dia adalah ahli Realem Monarch. Seperti yang dikatakan Xiaoman, dia bisa memukulnya ke tanah dengan satu serangan. Kejutan di matanya semakin besar saat dia menyadari bahwa mata Yang Ye masih tertutup. Dia tiba-tiba mendekat padanya, dan itu menyebabkan gelombang aroma menyerangnya. Ada yang salah dengan wewangian ini karena kegelisahan yang dia tekan dengan paksa telah langsung muncul lagi. Yang Ye tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya, dan dia sedikit tertegun karena dia tidak melihat apapun di mata Yang Ye. Matanya sangat jernih. Wanita itu tertegun sejenak sebelum dia mengungkapkan senyuman yang menawan dan berkata, "Adik, kamu benar-benar mengejutkan kakak." Saat dia berbicara, dia bergerak lebih dekat ke Yang Ye, dan hanya kurang dari 1 sentimeter tersisa di antara mereka. Keduanya bisa dengan jelas merasakan napas satu sama lain. Dia menatapnya dan berbicara dengan suara yang menawan, "Xiaoman masih perawan tanpa pengalaman apapun. Wanita seperti itu tidak bisa membuatmu bahagia. Dia tidak seperti saya. Saya telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jadi saya jamin Anda tidak perlu meninggalkan tempat tidur lagi jika saya berada di sisi Anda. Tidakkah kamu ingin mengalaminya?" Tiba-tiba, tangan kanan Yang Ye membentuk cakar yang mencengkeram lehernya, tapi tidak lama kemudian sebuah tangan yang adil meraih tangannya. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah. Kekuatannya hanya 30% dari sekarang, dan luka dalam dan luarnya belum sembuh sepenuhnya. Jadi dia sama sekali bukan tandingan ahli Realem Monarch. Tentu saja, dia bisa memilih untuk memiliki pengalaman dengannya. Tapi Yang Ye sangat yakin bahwa jika dia membuat pilihan seperti itu, maka dia pasti akan mati bahkan sebelum dia menyadarinya. Bagaimanapun, seorang wanita cantik mendatanginya tanpa alasan. Yang Ye tidak bodoh, dia sangat jelas menyadari bahwa dia pasti ada di sini dengan sebuah agenda. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba memikatnya sejak dia memasuki ruangan. Meskipun dia meraih tangannya, gumpalan kejutan melintas di matanya lagi. Karena kecepatan dan kekuatan Yang Ye cukup mengejutkannya. Lagi pula, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang yang mendalam dari alam agung. Apalagi Yang Ye masih terluka parah sekarang. Dia melirik Yang Ye, dan kemudian tersenyum saat berkata, "Sepertinya aku sedikit meremehkanmu. Saya kira Anda bukan orang biasa di permukaan. Tapi itu lebih baik. Kakak mencintai orang-orang dengan bakat dan kekuatan alami yang luar biasa. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya dalam aspek itu." Saat dia berbicara, tangannya yang lain menekan dadanya, dan kemudian melanjutkannya sebelum akhirnya tiba di antara kedua kakinya. Catatan penulis, saya pria yang murni. Jangan malu. Yang Ye bukanlah pria tanpa keinginan, jadi dia bereaksi secara alami. Tapi saat tubuhnya bereaksi, kesadarannya tetap jernih. Senyum dan daya pikat wanita itu semakin besar saat dia melihat reaksi Yang Ye. Namun, sementara hati Yang Ye tetap tenang, ekspresinya sedikit berubah. Sementara itu, wajah wanita itu mulai sedikit memerah. Dia tampak seperti bunga persik yang mekar. Apalagi, matanya bahkan dipenuhi pancaran keinginan. Suasana di sini menjadi sangat tidak biasa. Tangannya bergerak semakin cepat, dan napas mereka semakin berat. "Fu Jinxian, Anda mendekati kematian tepat pada saat ini." Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari luar, dan kemudian palu merah besar merobek udara dan langsung tiba di belakang wanita itu. Ekspresinya sedikit berubah, dan daya pikat di matanya langsung berubah menjadi sedingin es.
Pada saat yang sama, tangannya berhenti bergerak. Dia berbalik dan mengulurkan tangan indahnya, dan pita sutra merah muda melesat ke depan seperti sambaran petir dan bertabrakan dengan palu. Sebuah ledakan besar bergema, dan kemudian pita dan palu diledakkan ke belakang. Tidak lama kemudian, Xiaoman tiba di dalam ruangan. Wanita itu melirik Xiaoman, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Tapi tidak lama kemudian dia tersenyum dan berkata, "Jadi ini Xiaoman. Kakak tidak memiliki niat buruk. Aku hanya ingin melihat berapa lama pria ini bisa bertahan." Tidak buruk. Dia sebenarnya bisa bertahan begitu lama. Dia jauh lebih baik dari laki-laki saya yang lain. Xiaoman, kamu benar-benar diberkati. Xiaoman mengencangkan cengkeramannya pada palu sementara niat membunuh melonjak dari matanya. Di sisi lain, wanita itu mengungkapkan kewaspadaan di matanya sementara energi yang dalam beredar di dalam dirinya. Suasananya cukup mencekam. Beberapa saat berlalu sebelum Xiaoman tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan dia berkata, "Fu Jinxian, dia milikku. Kamu tidak diizinkan untuk mengincarnya, atau aku pasti akan menghancurkan kepalamu." Fu Jinxian tertawa dingin dan berkata, "Jangan salahkan aku jika kamu tidak bisa membuatnya terlindungi." Fu Jinxian Xiaoman menatap lekat-lekat padanya dan berkata, "Aku akan menghancurkan melonmu itu menjadi beberapa bagian jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun." Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoman melonjak dengan nyala api merah, dan palu di tangannya bahkan berputar dengan cepat. Sudut mulut Fu Jinxian bergerak sedikit ketika dia melihat Xiaoman diambang mengamuk, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia hanya melirik dingin ke Xiaoman, lalu dia melirik Yang Ye sebelum berbalik dan pergi. Xiaoman akhirnya tenang beberapa saat setelah Fu Jinxian pergi, dan kemudian dia menatap Yang Ye yang masih di tempat tidur. "Kamu tahu, kamu akan mati jika aku datang nanti." Mengapa suara Yang Ye sangat tenang? Dia menjawab, dia suka menunggu sampai seorang pria berada pada saat paling bahagia, dan kemudian. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia membuat gerakan memotong dengan tangannya dan berkata, "Dan potong." Yang Ye tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Karena jika dia benar-benar melakukan itu dalam kondisinya saat ini, maka dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Yang Ye menenangkan diri sebelum dia bertanya, "Tidak ada permusuhan di antara kita, jadi mengapa dia menargetkan saya?" Inilah yang paling membuatnya bingung. Karena ini pertama kalinya dia bertemu dengannya, dan tidak ada permusuhan sama sekali di antara mereka namun, dia sebenarnya ingin mengakhiri dialognya. Xiaoman merenung sejenak sebelum dia berkata, "Dia melakukan itu pada setiap manusia." Yang Ye tidak ingin bertanya lebih jauh, dan dia segera berkata, "Aku akan membunuhnya." Dia tidak tahu mengapa dia membenci manusia, dan dia juga tidak ingin tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia hampir menjadikannya seorang kasim. Xiaoman tiba-tiba berkata, "Dia saudara sepupuku." Yang Ye tertegun, tapi tidak lama kemudian dia berkata, "Aku masih akan membunuhnya." Xiaoman meliriknya sebelum dia berkata, "Dia orang yang menyedihkan. Dia pernah naik ke permukaan bersama suami dan putranya untuk melihat-lihat, tetapi mereka bertemu dengan anggota ras manusia. Orang-orang itu membunuh suami dan putranya di hadapannya, dan kemudian mempermalukannya. Sejak hari itu, dia hidup hanya untuk balas dendam, dan dia membunuh setiap manusia yang dia temui sejak saat itu. Pada akhirnya, kakek saya takut dia akan bertemu dengan seorang ahli dari umat manusia, jadi dia melarang dia meninggalkan wilayah kami." Yang Ye terdiam. Xiaoman melambaikan palu dan berkata, "Dia berada di peringkat kelima dari Monarch Realm, dan aku juga. Namun, dia tidak bisa mengalahkanku, dan aku tidak ingin melawannya. Karena dia sangat baik padaku di masa lalu. Yang terpenting, Anda tidak bisa mengalahkannya sama sekali, dan akan membalas dendam tidak berbeda dengan menyerahkan hidup Anda. Jadi, biarkan saja, oke bagaimanapun, kamu tidak kehilangan apapun, dan aku tidak akan mempermasalahkannya." Yang Ye sangat terdiam. Dia bisa dikatakan benar-benar dikalahkan oleh proses berpikir anehnya. "Aku akan menganggap diammu sebagai persetujuanmu," kata Xiaoman. Yang Ye terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Bagaimana jika dia berniat untuk melawanku lagi?" Xiaoman menepuk pundaknya dan berbicara sambil memasang aura heroik, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Xiaoman melanjutkan, "Namun, kamu masih terlalu lemah, dan aku tidak bisa berada di sisimu setiap saat untuk melindungimu.
Jadi, saya telah memutuskan untuk memberi Anda bimbingan setelah Anda pulih, dan kemudian saya akan meminta beberapa ribu Fire Crystals kepada kakek untuk membantu Anda mencapai alam raja. Setelah Anda mencapai kerajaan raja, maka tidak akan semudah itu bagi Fu Jinxian untuk membunuh Anda. Yang Ye meliriknya ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, Nona Xiaoman, apapun yang terjadi, saya akan mengingat kebaikan ini. Jika Anda mengatakan bahwa saya seharusnya tidak membunuh Fu Jinxian, maka saya tidak akan. Xiaoman tiba-tiba berjalan ke arahnya dan menepuk pundaknya dengan paksa, apa yang kamu bicarakan Anda akan menjadi laki-laki saya di masa depan. Jika saya tidak baik pada laki-laki saya sendiri, lalu haruskah saya baik pada laki-laki lain lagi pula, seperti yang kalian manusia katakan itu seperti memperlakukanku seperti orang luar. Saya tidak suka jika Anda melakukan itu. Jadi, jangan katakan hal seperti itu padaku di masa depan atau aku akan memukulmu. Yang Ye tertawa getir sambil berkata pada dirinya sendiri, Anda mungkin akan benar-benar memukul saya jika Anda tahu tentang identitas saya yang sebenarnya. Lagi pula, sementara tidak ada permusuhan antara dia dan ras roh api bersekutu dengan musuhnya Aula Suci. Jadi, jika dia bertempur dengan para ahli dari Hallowed Hall, maka Fire Spirit Rache mungkin akan membantu Hallowed Hall. Dia merasa itu adalah masalah karena dia tidak ingin melakukan apapun yang akan menyakiti Xiaoman. Sementara itu, Xiaoman tiba-tiba mulai melepas pakaian Yang Ye. Yang Ye tertegun, dan kemudian dia berbicara dengan terkejut, apa yang kamu lakukan Anda berniat menyelesaikan upacara malam pernikahan sekarang kamu tidak mungkin serius, kan? Xiaoman melepas pakaiannya saat dia berkata, kamu seharusnya bisa berjalan sekarang. Jadi, kita akan menikah malam ini sekarang, biarkan saya membantu Anda berubah jangan malu. Aku tidak akan memanfaatkanmu sampai kita menikah. Yang Ye kehilangan kata-kata. Kamu tahu Yang Ye. Tidak lama kemudian Yang Ye ditelanjangi hingga pakaian terakhirnya yang menutupi kemaluannya. Untungnya, Xiaoman tidak berniat melakukan itu juga, dan itu memungkinkannya untuk menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita. Jubah merah besar ditempatkan di atasnya, dan kemudian dia meninggalkan ruangan di bawah pimpinan Xiaoman. Meskipun ras roh api tinggal di bawah tanah, udara di sini sangat jernih, dan itu sama sekali tidak kalah dengan permukaan. Selain itu, bawah tanah tidak sepenuhnya gelap seperti yang dia bayangkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sangat cerah meskipun tidak ada matahari di sini. Itu seperti sinar matahari di bawah tanah. Ras roh api memiliki patriark, dan di bawah patriark ada 10 tetua. Tapi patriark berkultivasi di balik pintu tertutup sepanjang tahun, jadi para tetua mengatur urusan ras mereka. Kakek Xiaoman adalah salah satu dari 10 tetua, jadi statusnya dalam perlombaan sangat tinggi. Hei, bukankah itu Xiaoman Yang Ye dan Xiaoman baru saja meninggalkan ruangan ketika seorang wanita cantik dan montok memeluk lengan seorang pria saat dia berjalan perlahan. Yang Ye mengukurnya. Dia cukup menarik, dan dia bisa dianggap cantik. Namun, senyuman di wajahnya membuatnya merasa cukup risih karena terlalu dipaksakan dan palsu. Pria di sisinya sangat tampan. Dia mengenakan jubah putih sementara pedang tergantung di pinggangnya, dan dia berjalan perlahan dengan cara yang tenang dan sangat elegan. Tentu saja, aspek terpenting adalah mereka berdua berada di alam raja. Kepercayaan diri Yang Ye sangat terpukul ketika dia tiba di Hallowed Grounds. Karena ahli monark realem muda bisa dilihat di mana-mana namun, tidak sulit baginya untuk memahaminya karena dia menyadari bahwa energi roh yang melimpah di sini jauh lebih besar daripada benua itu. Jika para jenius di benua itu bisa datang ke sini, maka salah satu dari mereka pasti bisa mencapai alam raja sekitar usia 20. Xiaoman melirik pria itu sebelum dia berkata, Qian Mei, kamu berubah menjadi pria lain lagi. Aku ingat kamu baru saja mendapatkan yang baru beberapa hari yang lalu, kan? Wanita bernama Qian Mei terkekeh dan berkata, pria itu seperti pakaian. Mereka harus diganti ketika mereka tidak nyaman lagi. Meskipun demikian, mereka masih harus diubah setelah beberapa waktu berlalu. Yang Ye tidak bisa membantu tetapi memberinya jempol di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Karena dia merasa bahwa wanita dari ras roh api benar-benar tangguh. Di sisi lain, Yang Ye cukup terkejut karena pria di sisinya sebenarnya tidak mengungkapkan keengganan apapun terhadap apa yang dia katakan. Sementara itu, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Yang Ye.
Dia mengukurnya dengan hati-hati sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoman, lelaki milikmu ini tidak hebat. Dia tidak memiliki sosok yang baik, penampilan yang baik, atau kekuatan. Sungguh pemandangan yang menyedihkan dan memalukan untuk membawanya keluar bersamamu. Tidak apa-apa jika Anda hanya ingin bersenang-senang, tetapi Anda benar-benar berniat menikah dengannya Xiaoman, saya harus mengatakan bahwa pikiran Anda semakin tidak normal. Xiaoman menghancurkan palu ke tanah dan berkata, Qian Mei, apakah pukulan terakhir tidak cukup? Wajah Qian Mei langsung berubah menjadi dingin, dan dia berkata, Xiaoman, kakekmu adalah seorang yang lebih tua, dan kakekku adalah salah satunya. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Xiaoman menjawab, lalu mengapa kamu tidak mencobanya? Qian Mei sangat marah sampai wajahnya pucat. Karena selain putri patriark, tidak ada seorang pun di generasi muda dari ras roh api yang lebih kuat dari Xiaoman. Dia telah melawan Xiaoman pada banyak kesempatan, tetapi dia selalu dipukuli. Dia dengan paksa menahan amarah di hatinya dan tertawa dingin, Xiaoman, pergilah dan jadilah sombong. Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan terus menjadi begitu sombong setelah kakek Anda meninggal. Palu merah di tangan Xiaoman terbang keluar dari genggamannya, dan itu berubah menjadi sinar lampu merah yang menabrak Qian Mei. Sementara itu, sinar ki pedang melintas sebelum ledakan bergema, dan kemudian palu Xiaoman langsung diledakkan kembali ke arahnya. Maksud pedang tingkat 10 gumpalan kejutan melintas di mata Yang Ye saat dia menatap pria di sisi Qian Mei. Karena selain Zuo Dengfeng, SWOT inten pria ini adalah yang terkuat yang dia temui. Tatapan Xiaoman mengarah ke pria itu dan berkata, maksud pedang tingkat 10 suaranya membawa jejak kesungguhan. Hahaha Qian Mei mulai tertawa saat dia berkata, Xiaoman, kamu tidak pernah mengharapkan itu, kan Bai Chen Ku adalah seorang jenius dalam SWOT Dao, seorang jenius sejati dalam SWOT Dao. Dia mencapai monark realem pada usia 20 dan bahkan memiliki SWOT intent level 10. Selain orang itu, Zuo Dengfeng, yang dibunuh Yang Ye, Bai Chen Ku adalah jenius terhebat dalam pedang Dao di dalam Hallowed House. Pria itu menyeringai dan berkata, saya bermaksud untuk menantang Zuo Dengfeng. Sayangnya, dia benar-benar mati di tangan seorang pembudidaya pedang dari dunia yang ditinggalkan itu. Benar-benar penghinaan seorang ahli yang bermartabat di tingkatan suci benar-benar mati di tangan budidaya pedang di benua yang mendalam. Tapi tidak apa-apa karena aku akan menghapus rasa malu yang dialami oleh para kultivator pedang di Hallowed Grounds. Yang Ye yang berdiri diam di samping sampai sekarang tercengang ketika mendengar mereka, dan kemudian dia tidak bisa tidak bertanya, kalian semua tahu Yang Ye. Qian Mei dan Bai Chen melirik Yang Ye, dan mereka mengungkapkan sedikit penghinaan namun tidak menjawabnya. Mengapa kalian semua selalu harus bertindak seperti ini? Yang Ye tidak bisa berkata-kata dalam hal bagaimana mereka bertindak. Semuanya sangat bangga dan sombong. Dia merasa bahwa anggota ras roh api seperti Aula Suci, semuanya angkuh dan sombong. Pria itu melirik Yang Ye dengan acuh tak acuh dan berkata, seseorang, terutama orang yang lemah, harus tetap rendah hati. Kamu harus tahu batasanmu, atau kamu bisa kehilangan akal kapan saja. Qian Mei berkata, Bai Chen, tidak perlu membuang napas untuk sampah itu saat dia berbicara, dia melirik ke arah Xiaoman dan melanjutkan, Xiaoman, pergilah dan sombong selama beberapa hari ke depan. Setelah kakekmu meninggal dan kamu kehilangan dukunganmu, mari kita lihat bagaimana kamu bertahan hidup. Apakah kamu ingin aku membunuhmu sekarang? Palu Xiaoman mulai berputar di genggamannya. Yang Ye tahu bahwa dia hampir mengamuk. Qian Mei tertawa dingin, lalu dia melingkarkan lengannya di lengan pria itu dan pergi. Selain putri patriark, tidak ada orang lain di antara generasi muda ras roh api yang berani menyinggung Xiaoman sebelum kakeknya jatuh. Karena Xiaoman adalah orang yang mengabaikan segalanya saat dia marah. Yang Ye bertanya setelah mereka pergi, ada permusuhan di antara kalian berdua. Xiaoman terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kakek saya tidak memiliki temperamen yang baik, dan saya juga tidak. Selama kompetisi antar ras kami, kakek mereka selalu dipukuli oleh kakek saya, dan mereka selalu dipukuli oleh saya. Jadi, banyak orang membawa kebencian terhadap saya dan kakek saya. Ini bukan salahku. Mereka harus menyalahkan diri sendiri dan kakek mereka karena terlalu lemah, bukan? Yang Ye tertawa getir dan berkata, sebenarnya, apa yang kamu katakan juga masuk akal. Dia tidak berusaha menyanjungnya, dan dia benar-benar merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Tapi itu terasa sangat aneh baginya.
Xiaoman tersenyum dan berkata, aku semakin menyukaimu. Ayo, ayo kita menikah. Yang Ye kehilangan kata-kata. Saat mereka dalam perjalanan, Yang Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya, ras roh api Anda juga mengetahui? Yang Ye dia cukup penasaran karena mereka baru saja menyebut namanya. Tiba-tiba, palu tiba tepat di depan hidung Yang Ye, dan kemudian pindah sebelum wajah Xiaoman muncul tepat di samping hidungnya. Dia berbicara dengan serius, di masa depan ini adalah perlombaan roh api kami. Memahami. Yang Ye benar-benar tidak bisa berkata-kata. Xiaoman meraih lengannya dan melanjutkan ke depan, dan kemudian dia berkata, bagaimana mungkin seseorang di Halloween Grounds tidak menyadari iblis itu? Yang Ye banyak ahli di Halloween Rankings tewas di tangannya, jadi tidak mungkin dia tidak terkenal. Menurut pendapat saya, orang-orang itulah yang terlalu lemah. Jika saya berada di tempat mereka, saya akan memukulnya menjadi sepotong daging sekarang. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak saat dia berkata, mengapa? Karena aku akan secara tidak langsung menamparkan wajah Halloween Hals. Xiaoman menjelaskan, bagaimanapun, saya membunuh seseorang yang tidak bisa dibunuh oleh Halloween Hals. Jadi bukankah itu berarti Halloween Hals lebih rendah dari Fire Spirit Rache? Saya benar, orang itu, Yang Ye, mungkin sama sekali tidak biasa. Anda harus bekerja keras di masa depan. Setelah Anda mencapai kerajaan raja, maka bahkan 10 Yang Ye tidak akan cocok untuk pasukan gabungan kami. Saya setuju bahwa bahkan 10 Yang Ye tidak akan menjadi tandingan kami. Yang Ye setuju. Xiaoman mengangguk, lalu dia melirik Yang Ye dan berkata, kamu terlalu lemah sekarang, tapi yayasanmu tidak buruk sama sekali. Aku akan mencuri sekitar 1000 tahun Fire Crystals dari Patua setelah kamu sembuh. Pada saat itu, Anda harus bisa maju ke alam raja. Mencuri. Tentu saja, kakek tua tidak memiliki kesan yang baik tentang manusia sama sekali setelah apa yang terjadi pada saudara perempuan sepupu saya. Jika saya mengatakan bahwa itu untuk manusia, maka dia lebih suka membawa hartanya ke kuburan daripada memberikannya kepada Anda, kata Xiaoman. Apakah ras roh api Anda tidak memiliki laki-laki? Tanya Yang Ye. Benar. Lalu kenapa kamu memilihku? Yang Ye sangat bingung dengan ini. Meskipun dia tampak sangat riang dan tidak terkendali, dia sama sekali tidak marah. Jadi sangat aneh baginya untuk menangkapnya dengan niat menikah dengannya. Dia menolak untuk percaya bahwa dia menangkapnya dan bermaksud menikahinya hanya karena dia bertemu dengannya secara kebetulan. Xiaoman berhenti bergerak. Dia terdiam beberapa saat dan ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia berkata, ini pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini juga. Singkatnya, saya akan menceritakan semuanya setelah kita menikah. Jangan tanya tentang itu sekarang. Jika tidak, Anda harus menyadari betapa buruknya amarah saya, dan saya mungkin secara naluriah mengayunkan palu saya ke arah Anda jika mencoba menekan saya untuk sebuah jawaban. Yang Ye benar-benar kehilangan kata-kata. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi padanya. Karena dia benar-benar mengatakan dia akan memukulnya secara naluriah. Dia benar-benar melampaui apapun yang pernah dia lihat. Tidak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah pavilion. Xiaoman berjalan ke pintu masuk dan berbicara dengan keras, kakek tua, kamu berkata bahwa kamu tidak akan melihatku lagi jika aku tidak menemukan seorang pria untuk menikah. Aku sudah menemukannya sekarang, dan aku bahkan membawakan harta karun untukmu. Anda mungkin tidak harus mati lagi, jadi cepatlah buka. Pada saat ini, Yang Ye akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang mengapa Xiaoman ingin menikah dengannya. Dia tidak yakin dengan alasan sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa itu pasti terkait dengan lelaki tua di pavilion. Oke Kak, terima kasih.